Halo Sobat Pedia, selamat datang di channel Pangandaran Pedia, saluran yang mengangkat beragam informasi unik yang ada di Kabupaten Pangandaran. Meskipun berstatus daerah otonom paling bungsu di Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran tidak kekurangan orang-orang hebat dan berpengaruh. Berikut adalah daftar orang-orang Pangandaran paling berpengaruh versi Pangandaran Pedia. Sebelum lanjut, yuk dukung channel ini berkembang dengan cara subscribe, dan jangan lupa share jika sobat merasa informasi ini berguna bagi orang lain. Adang Hadari merupakan wakil Bupati Pangandaran pertama yang terpilih secara definitif. Adang berpasangan dengan JJ Wiradinata sebagai Bupati pada Pilkada Perdana Kabupaten Pangandaran 2015 lalu. Pria kelahiran Ciamis 4 Desember 1954 ini merupakan salah satu tokoh kunci pemekaran Kabupaten Pangandaran. Sebelum terjun ke politik, Adang yang merupakan lulusan sekolah kesehatan mengawali karirnya sebagai pegawai honorer di Puskesmas Parigi pada tahun 1976. Karir Adang berkembang di dunia bisnis berkat keberhasilannya mendirikan Hotel Sandaan dan Klinik Bakti Sandaan. Selain itu, Adang juga dikenal sebagai pengusaha di bidang konstruksi. Masyarakat Pangandaran mengenal putra Parigi ini sebagai pribadi yang sederhana, humoris, serta mudah bergaul dengan berbagai lapisan masyarakat. Cakra Khan adalah musisi muda bersinar di industri musik Indonesia. Penyanyi pop bersuara serak ini merupakan kelahiran Pangandaran 27 Februari 1992. Karir pemuda asal Parigi ini melejit selepas meluncurkan debut single Harus Terpisah pada tahun 2012. Lagu tersebut juga mengantarkannya memenangi sejumlah nominasi dalam Anugerah Musik Indonesia sebagai penghargaan insan musik tertinggi di tanah air. Tak hanya di Indonesia, pria bernama lengkap Cakra Konta Pariaman ini juga memiliki penggemar di Malaysia, serta sempat melahirkan karya duet bersama Ratu Pop Malaysia Siti Nurhaliza. Dari negeri jiran Malaysia, Cakra juga sempat menerima penghargaan melalui Anugerah Planet Music pada tahun 2013 hingga 2015. Hampir setiap tahun, Cakra selalu menyempatkan pulang ke kampung halamannya di Pangandaran. Sesekali, alumnus Sekolah Tinggi Musik Bandung ini juga menyempatkan bermain di kafe lokal, tempatnya berlatih musik sewaktu remaja. Kiai Haji Hoer Afandi merupakan pesohor ulama asal Jawa Barat, kelahiran Kampung Palumbungan, Cigugur, Pangandaran. Pria yang dikenal dengan sapaan Ajengan ini merupakan pendiri Pondok Pesantren Miftahul Huda Manunjaya, Tasikmalaya. Pemuka agama kelahiran 12 September 1923 ini menuntut berbagai cabang ilmu keislaman dari banyak kiai di berbagai pesantren di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pergolakan politik nasional sempat membuatnya berseberangan dengan pemerintah dan menggabungkan diri dalam gerakan DITII. Namun begitu, setelah praharap politik itu berakhir, Ajengan memilih untuk berjuang di jalan pendidikan agama dengan mendirikan pesantren Miftahul Huda di Manunjaya, Tasikmalaya. Hari ini pesantren Miftahul Huda Manunjaya merupakan salah satu institusi pendidikan Islam terkemuka di tanah air. Lebih dari itu, melalui murid-muridnya, pesantren Miftahul Huda telah beranak pinak dan menyebar di seluruh Indonesia. Daeng Sutigna adalah pencipta angklung diatonis sekaligus diberi gelar sebagai Bapak Angklung Indonesia. Tak banyak yang tahu Daeng merupakan keturunan Pangandaran dan melewatkan masa kecilnya di Pangandaran. Ayah Daeng, Mas Karta Atmaja yang merupakan perintis pendidikan di Pangandaran, merupakan anak dari Lurah Cikembulan.
sedangkan kakek Daeng dari sang ibu merupakan Wedana Cikembulan. Meskipun dilahirkan di Garut, sepanjang hidupnya Daeng selalu menyempatkan untuk pulang mengunjungi sanak keluarganya di Pangandaran. Rumah orang tua Daeng di Desa Bebakan saat ini dikenal dengan nama Gedong Uyeng. Atas jasanya mengembangkan alat musik angklung, Daeng menerima berbagai penghargaan baik dari pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat. Atas jasa Daeng juga, angklung kemudian ditetapkan UNESCO sebagai karya agung warisan budaya lisan non-bendawi manusia pada tahun 2010. Angklung sendiri hari ini kerap digunakan sebagai alat diplomasi budaya di dunia internasional oleh pemerintah Indonesia. Eka Kurniawan adalah penulis muda Indonesia dengan reputasi internasional. Meski tercatat lahir di Tasikmalaya, Eka melewatkan masa sekolahnya sejak SD hingga SMA di Pangandaran. Pangandaran menjadi inspirasi dalam sejumlah karya Eka Kurniawan, seperti latar tempat fiksi dalam novel Cantik Itu Luka, serta dalam sejumlah karya lainnya. Buku-buku Eka telah diterjemahkan ke banyak bahasa di dunia. Ia pun menerima sejumlah penghargaan internasional, seperti Prins Claus Award dari Kerajaan Belanda. Hingga kini, hampir setiap tahun, Eka selalu menyempatkan mudik ke Pangandaran, menjumpai ibu dan sanak kerabatnya di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran. Profesor Furqon MA PhD merupakan pakar pendidikan yang pernah menjabat Rektor Universitas Pendidikan Indonesia. Profesor Furqon dilahirkan di Pangandaran pada 2 Oktober 1957. Selain menjadi Rektor UPI, Profesor Furqon juga pernah menjabat sebagai Kepala Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ia juga aktif di berbagai organisasi kependidikan seperti Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. Bersama warga Pangandaran di Bandung, Profesor Furqon pernah memprakarsai berdirinya Hiwaran, yakni Himpunan Warga Kabupaten Pangandaran Peduli Kampung Halaman. Profesor Furqon meninggal dunia di Bandung pada 22 April 2017. Nini Mutmainah atau akrab disapa Teh Nini merupakan ustazah yang turut membidani lahirnya Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung. Perempuan kelahiran 28 Januari 1967 ini merupakan istri ulama Abdullah Gimnastiar atau dikenal sebagai Agim. Teh Nini tumbuh dari lingkungan keluarga pesantren Kalangsari, Pangandaran. Selain aktif berdakwah, Teh Nini juga produktif menulis buku-buku kajian keislaman. Bersama Agim, Teh Nini membesarkan Pondok Pesantren Darut Tauhid hingga memiliki ribuan santri dan berbagai jaringan bisnis. Bersama sang suami, Teh Nini juga masih sering menengok orang tuanya di Cijulang, Pangandaran. Demikian daftar 7 orang Pangandaran paling berpengaruh versi Pangandaranpedia bagian pertama. Selain 7 tokoh tersebut, masih ada tokoh-tokoh berpengaruh lainnya yang akan kami sajikan dalam bagian kedua. Pastikan sobat menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya.